Halo guys! Di video kali ini kita akan membahas topik mengenai salah satu isu di negara Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Ya, yaitu Thailand, yang dimana negara ini disebut dengan negeri gajah putih yang beribu kota tepat di kota Bangkok. Namun, pada tanggal 18 Februari 2022, Bangkok mengganti namanya menjadi Krung Thep Maha Nakhon yang memiliki arti kota besar malaikat. Yuk kita simak penjelasannya. Let's go! Thailand merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak dijajah oleh negara-negara Eropa. Thailand sendiri memiliki arti Thai, merdeka, dan land, tanah. Thailand artinya tanah yang merdeka atau tanah kebebasan. Walaupun negara-negara sekitarnya telah dijajah seperti Singapura, Myanmar, Malaysia ditaklukkan oleh Inggris, Indochina ditaklukkan oleh Prancis, Filipina ditaklukkan oleh Spanyol, dan terakhir ada Indonesia ditaklukkan oleh Belanda. Namun, Thailand tidak juga bisa dijajah walaupun posisinya berdekatan dengan negara-negara sekitarnya yang telah dijajah. Jadi, apa sih kekuatan yang dimiliki oleh Thailand hingga tidak dijajah oleh Eropa dan Inggris? Mari kita simak. Oke, kenapa negara Thailand tidak pernah dijajah? Yang pertama, Thailand sebagai negara penyangga. Siam merupakan nama kerajaan yang berubah menjadi Thailand. Siam diapit oleh dua kekuatan besar, yaitu Inggris yang telah menjajah Myanmar dan juga Prancis yang telah menjajah wilayah Indochina. Posisi tersebut menguntungkan bagi Siam, Inggris, dan juga Prancis. Kerajaan Siam menjadi daerah penyangga antara Inggris dan Eropa, sehingga tidak mungkin menimbulkan potensi sengketa di wilayah tersebut. Sehingga Inggris dan Eropa akan berfokus untuk mengeksploitasi daerah jajahannya masing-masing. Prancis dan juga Inggris tidak ingin untuk mengeksploitasi Siam. Oleh sebab itu, Raja Chulalongkorn melakukan diplomasi kepada dua negara penjajah ini dengan tujuan untuk mempertahankan kemerdekaan negara Siam atau yang terkenal negara Thailand. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai modernisasi kebiasaan hidup ala negara Eropa. Modernisasi kerajaan Siam. Raja Siam waktu itu, yaitu Raja Chulalongkorn atau disebut Raja Rama V, ia menyadari kalau ia harus menyesuaikan sistem politiknya agar seperti sistem politik negara-negara Eropa. Dan juga ia menyadari pentingnya untuk dapat menguasai peta. Karena orang-orang Eropa menggunakan peta saat mereka menjelajah dunia, dan ketika suatu wilayah tidak memiliki batas yang jelas, maka mereka akan menggunakan kesempatan itu untuk dapat mengeksploitasi wilayah tersebut. Dari sanalah Raja Rama V memastikan agar wilayahnya memiliki batas-batas yang jelas. Dari sana juga ia akhirnya membuat proyek peta kerajaan Siam. Raja Chulalongkorn mengikuti gaya kebiasaan serta kemajuan dari teknologi yang telah dimiliki oleh negara Eropa, dan juga Raja Chulalongkorn berupaya dalam meniru gaya hidup bangsa Eropa. Tidak hanya itu saja, Raja Chulalongkorn memberikan pengenalan serta pengajaran tentang bagaimana kondisi bangsa-bangsa di wilayah Eropa. Dalam upaya Raja Chulalongkorn untuk memodernisasi kehidupan ala Eropa, ini telah merambat hingga masuk dalam bidang militer, yang dimana memiliki tujuan agar militer negara Siam atau Thailand memiliki kemampuan yang setara dengan militer bangsa Eropa. Semua upaya itu dilakukan dengan tujuan jika negara Eropa berkunjung ke negara Thailand, maka mereka akan melihat negara Thailand tidak memiliki keterbelakangan masyarakat, sehingga dapat dijadikan sebagai kawan oleh bangsa Eropa. Tentunya itu akan membuat bangsa Eropa semakin memperkuat hubungannya dengan negara Thailand. Oke, selanjutnya sistem pemerintahan Mandala. Sistem kekuasaan yang digunakan oleh Hia saat itu ialah sistem kekuasaan Mandala, yang mana mengutamakan sistem kekuasaan lokal dibandingkan kekuasaan pusat. Ia ingin merubah sistem tersebut karena menganggap sistem tersebut mudah menimbulkan perpecahan karena lemahnya nasionalisme. Akhirnya, ia mengubah sistem kekuasaan Mandala menjadi sistem kekuasaan terpusat. Ia juga memperkuat tentara modern agar dapat menjaga pertahanan nasional agar terhindar dari konflik dari internal maupun juga eksternal. Sistem pemerintahan Mandala merupakan suatu sistem dengan memiliki satuan militer yang tidak dapat dijangkau oleh negara penjajah.
Dalam sistem Mandala, Raja Chulalongkorn memperkuat kekuatan dari tentara lokal guna menempati wilayah yang berada di luar jangkauannya. Tentara Thailand memang tidak memiliki kemampuan seperti pasukan tentara Eropa. Namun, Raja memberikan lebih banyak cara dalam membangun kekuatan dengan tujuan untuk mengendalikan pemimpin lokal. Tidak lama setelah itu, semua penguasa lokal telah berhasil dilucuti, digulingkan dari kekuasaannya. Serta pemerintah Thailand dipusatkan di daerah Bangkok. Selanjutnya, yaitu memperkuat hubungan internasional. Pada tahun 1910, dibuat perjanjian yang baru di mana dalam perjanjian tersebut untuk menyepakati batas-batas kerajaan Siam. Saat itu dan hingga sekarang tetap digunakan oleh Thailand. Pada saat Raja Rama V meninggal pada tanggal 23 Oktober 1910 dan digantikan oleh putranya yang bernama Vajiraphat, ia merupakan putra kerajaan yang cerdas dan juga modern. Ia sempat menempuh pendidikan Oxford University dan juga Akademi Militer di Sanford. Dan dari situlah pada masa kepemimpinannya, kerajaan Siam mengalami westernisasi dan dapat berdiplomasi ke negara-negara barat. Pada saat terjadinya Perang Dunia I, Siam menyebutkan perang dengan Hungaria dan juga Jerman agar dapat dukungan dari Prancis dan Inggris. Siam akhirnya mendapat kehormatan mengikuti konferensi perdamaian Paris agar mengakhiri Perang Dunia I. Dan dari sinilah Siam menjadi lebih kuat, yang mana sulit bagi Prancis dan Inggris untuk menjajahnya karena mereka memiliki hubungan yang baik. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir yaitu minimnya hasil bumi. Negara Thailand tidak seperti negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Negara Thailand termasuk negara yang memiliki hasil bumi yang sangat minim. Oleh sebab itu, penjajah yang akan menjajah negara Thailand tidak tertarik untuk berkuasa di wilayah Thailand seperti negara Eropa. Secara kesimpulannya, kombinasi dari faktor modernisasi, diplomasi, serta hasil bumi merupakan alasan mengapa Thailand tidak pernah merasakan penjajahan. Oke, kesimpulannya dari negara Thailand yang dapat kita pelajari bahwa pentingnya untuk mengetahui batas-batas dari negara kita sendiri dan menetapkannya. Dan juga penting agar dapat mengikuti perkembangan zaman serta pentingnya berdiplomasi dengan negara-negara yang memiliki power yang kuat. Oke, sekian pembahasan dari kami mengenai topik mengapa Thailand tidak pernah dijajah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa!